Dalam kehidupan yang tidak terduga ini, kita seringkali kaget oleh berita yang mengejutkan, mengingatkan kita pada realitas yang sering terlupakan. Ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja. Melalui video ini, kami ingin membekali Anda dengan pengetahuan dan langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi situasi serangan teroris, sebuah skenario yang kami semua harapkan tidak pernah menjadi kenyataan. Inspirasi video ini berasal dari sebuah tulisan seorang teman beberapa tahun lalu, ketika terjadi bom Tamrin, berisi strategi pemikiran tentang bagaimana kita, sebagai warga sipil, dapat menghadapi situasi serangan teroris. Tulisan telah saya sesuaikan, tidak hanya untuk menjaga esensi aslinya tetapi juga untuk mencerminkan realitas tantangan unik yang kita hadapi di Indonesia. Kami berharap informasi ini memperkuat pemahaman dan kesiapan kita dalam menghadapi situasi yang tak terbayangkan. Sebelum kita menyelami langkah-langkah spesifik, mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Apa itu active shooter atau penyerang aktif, dan bagaimana Standard Operating Procedure atau SOP dirancang untuk mengorientasikan respons kita. Berasal dari serangkaian insiden tragis, SOP ini diharapkan memberi kita fondasi untuk bertindak dengan bijak dan tegas. Kita akan menggali prinsip-prinsip utama yang telah terbukti menyelamatkan nyawa dalam situasi yang paling menantang. Saat Anda menyadari ancaman, respons awal Anda sangat menentukan. Menghubungi pihak keamanan dengan cepat dan memberikan mereka informasi yang akurat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bisa menjadi penyelamat. Detail seperti lokasi spesifik, deskripsi penyerang, jenis senjata yang digunakan, dan kondisi korban adalah krusial. Langkah ini membutuhkan ketenangan dan kejelasan pikiran di tengah kekacauan. Ketika kesempatan untuk melarikan diri muncul, mengambilnya dengan penuh kesadaran dan kecepatan adalah prioritas utama. Perjalanan ini lebih dari sekedar fisik, ini adalah penilaian cepat risiko, pengambilan keputusan yang berani, dan seringkali, sebuah tindakan altruisme. Meninggalkan barang pribadi, mengidentifikasi rute keluar, dan jika memungkinkan, membantu mereka yang terluka atau tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, semua menjadi bagian dari dinamika evakuasi. Ketika pelarian bukanlah opsi, strategi Anda bergeser menjadi mencari perlindungan yang paling aman. Ini melibatkan lebih dari sekedar menemukan ruang tertutup, ini tentang membuat ruang itu menjadi benteng sementara Anda, dengan menggunakan semua yang tersedia untuk memperkuat pertahanan dan meminimalkan kemungkinan deteksi. Memahami cara untuk efektif berkomunikasi dengan pihak keamanan tanpa menarik perhatian penyerang juga vital dalam tahap ini. Dalam keadaan tanpa pilihan lain, bertindak untuk melindungi diri sendiri dengan cara apapun yang mungkin menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Langkah ini membutuhkan keberanian yang belum pernah Anda bayangkan, mengambil segala yang Anda bisa untuk pertahanan, dan menggunakan unsur kejutan untuk keuntungan Anda. Ingat, keputusan untuk bertarung adalah pilihan terakhir, tetapi jika harus diambil, lakukan dengan seagresif mungkin dan segenap kekuatan Anda. Melalui pengetahuan dan persiapan, kita dapat mengurangi risiko dan melindungi diri serta orang lain. Mari sebarkan informasi ini, agar lebih banyak yang terlindungi dan bersiap. Ulasan di atas memberikan dasar penting sebagai pembukaan ke hal-hal yang ingin kami bahas secara lebih dalam di bagian berikutnya. Secara singkat, SOP di atas memberikan 3 langkah yang patut dipertimbangkan bila Anda menghadapi situasi active shooter. 1. Melarikan diri bila mungkin dan mampu. 2. Bersembunyi di tempat YG aman bila tidak mungkin, mampu untuk melarikan diri. 3. Namun tetap siap sedia untuk membela diri Anda secara maksimum dengan benda apa saja YG tersedia di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton. Ingat, kesadaran dan kesiapsiagaan Anda membuat perbedaan. Tetap aman, dan tetap siaga. Di video selanjutnya nanti akan kami bahas apa yang bisa saya lakukan bila saya menghadapi situasi seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan bila saya menghadapi situasi seperti ini? Apakah ada kemungkinan besar Anda menghadapi situasi seperti ini? Tentu saja tidak. Kita hidup di negara YG relatif aman. Anda lebih mungkin meninggal dunia karena tersambar petir dibandingkan resiko Anda menjadi korban di serangan active shooter. Meskipun demikian, sangat bijaksana bila kita berpikir sejenak tentang langkah-langkah yang tepat untuk kita ambil bila kita menghadapi situasi seperti ini.